Malam bro. Iya, Selamat ya. malam. Tahun-tahun ini kita lama sekali tidak bertemu dan kita punya tanggung jawab besar untuk bisa memfasilitasi teman-teman supaya mengefektifkan pelayanan di sekolah masing-masing ini karena kita punya kesibukan jadi kita punya agenda dari bulan Mei sudah tertunda sampai dengan bulan Agustus ini kita dosa besar. Jadi teman-teman ini saya ajak kita untuk kita bisa bertemu mendahului jadwal yang kita akan sepakati untuk bertemu secara luring. Mungkin nanti saya akan kasih kesempatan kawan-kawan bisa kasih masukan dulu terkait dengan kita punya rencana kegiatan karena kita di awal tahun pelajaran ini mungkin teman-teman sudah dapatkan masukan dari kawan-kawan di sekolah atau teman-teman di sekolah lain yang punya komunikasi secara pribadi dengan teman-teman bisa kita diskusikan untuk kita rancang kita punya kegiatan ini di tahun pelajaran baru ini terprogram baik supaya kita setiap kali selesai pertemuan juga kita bisa menghasilkan ini produk yang nanti dibawa pulang untuk kebutuhan dari teman-teman. Jadi mungkin kita punya agenda ini malam kita fokus untuk kita punya persiapan pelaksanaan komunitas MGNP Fisika untuk tahun 2024-2025. Kita sepakati untuk kita minimal kita setiap semester kita lakukan 3 kali teman-teman sesuai dengan standar. Kalau untuk pertemuan luring ini kita bisa jadwalkan lebih. Jadi kalau ada urgen kita mungkin bisa ini jadwalkan lebih. Tapi untuk yang luringnya karena kita punya keterbatasan sarana dan pembiayaan jadi kita mungkin nanti jatuh untuk 3 kali sedangkan nanti kalau kita sepakati memang kalau urgen kita bisa setelah yang pertemuan luring seperti ini nanti kita bisa buatkan jadwal-jadwal di setiap bulan kita setidaknya kalau kita sepakati untuk kita pertemuan setiap bulan kita tinggal sepakati. Jadi kalau saya tawarkan kita ini sebelum sepakati rancangan kegiatan untuk pertemuan kita dalam 1 hari ke depan, apakah kita sepakati dulu kita punya pertemuan ini kita ini jadwalkan setiap bulan kok bisa secara luring dan daring. Ada usul dari teman-teman sebelum nanti usul untuk kita punya rancangan kegiatan itu isinya apa. Tapi sekarang kita sepakati duluan yang berkaitan dengan ini jadwal kita. Apakah kita sepakati setiap 2 bulan sekali kok atau setiap bulan? Kalau 2 bulan sekali berarti luring semua. Tapi kalau setiap bulan kita selalu bertemu dan bisa berfleksi dan berbagi sesuatu juga dengan secara daring. Berarti kita tinggal sepakati supaya nanti informasi ini tinggal kita sampaikan ke kawan-kawan. Baik, mungkin pembukaan dari saya seperti itu teman-teman, silahkan bisa ditanggapi oleh teman-teman dan kita bisa sepakati poin pertama dulu. Nanti setelah itu baru kita geser ke rancangan kegiatan kita untuk 1-2 hari ini, kira-kira isinya apa saja, lalu kemudian kita tutup dengan warna sari. Oke, silakan untuk agenda pertama terkait dengan kita punya penjadwalan kegiatan ini, apakah kita sepakati setiap bulan atau 2 bulan sekali, mohon masukan dari teman-teman. Silakan. Kalau saya Pak Abak, Silakan. ya, terkait dengan agenda kegiatan komunitas ini, kalau baiknya ya sebulan sekali juga bagus. Hanya kita pertimbangkan nanti bisa diselingi modal luring daring. Lalu yang berikut kita pertimbangkan kalau setiap bulan kita harus luring, saya pikir teman-teman kita akan tersebar di seluruh wilayah TTS ini. Medannya Pak Nandi juga ada di jauh sana. Kalau harus setiap bulan luring pasti tidak bisa. Jadi kita agendakan daring. Lalu yang berikut kita pernah daring tapi partisipasi teman-teman itu minim. Jadi coba kita pertimbangkan ini dulu.
kalau teman-teman mau supaya daring ya, kita komitmen untuk nanti setiap kali pertemuan daring ya kita partisipasi semua. Lalu satu solusi untuk pertemuan aktivitas di komunitas ini setiap bulan itu saya tawarkan supaya nanti bisa bisa mendorong, menjangkau teman-teman banyak itu. Kalau ini kita buka sayap ke materi-materi umum yang bisa diikuti oleh teman-teman di luar MGMP fisika, supaya nanti dari situ kita bisa efektif kegiatan. Kalau kegiatan hanya 5-6 orang saya juga kita jadi malas, tidak semangat begitu. Mungkin untuk sementara itu dulu kita diskusi. Kalau ada masukan dari Ibu Neneng, Pak Nandi, baru kita. Oke. Silakan. Terima kasih Pak Andi. Jadi ini respon dari Pak Andi tadi, mungkin saya tangkap tadi bahwa beliau responnya setuju dengan yang saya angkat pertama tadi. Kita bisa sepakati untuk setiap bulan kita jalan dan kita siasati dengan menyiasati pertemuannya, maksimalkan daring dan luring. Jadi intinya tadi kita sepakat tentang itu. Ada satu poin tambahan tadi terkait dengan agar kita punya komunitas ini tidak hanya bermanfaat untuk si kelompok kecil kita di guru-guru mata pelajaran fisika, bisa juga bermanfaat untuk teman-teman di mata pelajaran lain. Saya kira untuk materi umum itu saya kira kita bisa akan efektifkan kalau misalnya kita pertemuannya secara daring seperti ini. Jadi saya kira itu kita bisa akomodir sehingga topik-topik yang kita angkat ketika kita pertemuan daring seperti ini bisa kita laksanakan. Tapi kembali ke poin pertama tadi, untuk program setiap bulan kita sepakat ya. Saya kasih dulu untuk Ibu Neneng dan Pak Nandi. Kalau tadi saya tangkap dari Pak Andi, respon yang disampaikan itu sepertinya mendukung untuk kita bisa tetapkan setiap bulan kita ada kegiatan, supaya jangan terlalu lama vakum dan kemudian kita punya semangat untuk kita bisa berbagi itu menjadi mudah. Oke, silakan Bu Neneng dan Pak Nandi dulu, baru kemudian kita sepakati, kita putuskan. Baik Bapak, saya dulu kok, Silakan. Bapak, terima kasih. Jadi kalau dari saya, memang sebaiknya kita laksanakan dalam 2 moda, daring dan luring. Daringnya bisa dilakukan. Memang seperti tadi Pak Andi bilang, partisipasi teman-teman mungkin kurang tinggi. Jadi mungkin tergantung dari urgensi materi yang kita sampaikan di dalam pertemuan itu. Kalau memang penting pasti teman mau berpartisipasi. Kemudian kalau moda daring dan luring ini, kalau bisa luringnya 3 bulan sekali, supaya mengingat teman-teman yang jaraknya jauh juga jangan terlalu. Jadi saya pikir itu Bapak, kalau daringnya setiap bulan saya rasa bisa disiasati, luringnya bisa 3 bulan sekali. Baik, terima kasih dari saya. Nanti selanjutnya di materi berikut. Terima kasih Bu Neneng. Ya, berarti kita sudah lebih kerucutnya ke kesepakatan tentang kegiatan setiap bulan ya. Oke, lanjut dulu Pak Nandi. Baik, terima kasih Pak Denio. Ini kalau dari saya sependapat dengan teman 2 orang, hanya pemikiran saya kalau memang berkenaan kita luring dulu, kemudian supaya bisa memotivasi teman-teman, sehingga kalaupun ada mau daring itu teman-teman yang ini itu bisa langsung mendapat informasi langsung, sehingga partisipasi mereka dalam kegiatan. Kalau dalam jaringan itu nanti istilahnya ada peningkatan. Awalnya kita luring, nanti baru daring ini
Berarti sepakat ya Pak Nandi, artinya Pak Nandi setuju dengan tawaran untuk agenda pertama tadi bahwa kita agendanya setiap bulan. Nah, Pak Andi dan Ibu Neneng juga tadi sepakat bahwa kita optimalkan dua jenis moda yang kita manfaatkan untuk pertemuan-pertemuan kita, yaitu daring dan luring. Jadi kita sepakat semua. Kalau tadi Pak Andi untuk tawarannya luringnya setiap 2 bulan sekali, tadi Ibu Neneng tawarkan 3 bulan sekali, nanti kita ambil kesepakatan bersama terkait itu. Sedangkan untuk yang ditawarkan oleh Pak Nandi tadi, luringnya supaya didahului. Jadi saya kira itu kesepakatan kita semua pasti sepakat, karena seharusnya kita luring pada bulan Mei, tapi karena berbagai kegiatan yang cukup padat kami ikuti sehingga sudah tertunda hingga bulan Agustus ini. Jadi saya tetap sepakat. Saya kira untuk usulan Pak Nandi terakhir tadi terkait dengan pertemuan kita untuk yang pertama kali dalam tahun pelajaran 2024-2025 ini dimulai dengan luring, saya kira kita sepakat dan kita sudah tahu tempatnya pasti di Niki-Niki. Hanya apakah nanti di Stella Maris atau di Amanuban Tengah, tentu nanti karena saya sekarang di Niki-Niki ini, SMA Negeri ini semua ruang lab itu bahkan hampir perpustakaan juga digunakan sebagai ruang kelas. Jadi ini yang nanti akan sulit untuk kita nanti bertemu. Kita tidak mungkin duduk di luar karena ini kita akan menggunakan perangkat-perangkat yang nanti akan kita harus berdayakan untuk kita punya pertemuan itu maksimal menghasilkan sebuah produk. Maka saya nanti akan bangun komunikasi dengan teman-teman di Stella Maris untuk kalau tidak di SMA Negeri nanti kita digeser sedikit ke bawah 2 kilo dari SMA Negeri untuk kita di Stella Maris. Mereka ruangannya tersedia bagus, jadi nanti tinggal saya bangun komunikasi dengan ibu kepala sekolahnya supaya kita karena minggu depan ini pembelajaran sudah efektif dan pasti ruang kelasnya semua terisi. Jadi kalau kita sepakat untuk nanti hari Sabtu, saya kontak dulu saya akan bertemu langsung dengan ibu kepala sekolah untuk kemudian kita bisa bertemu. Jadi untuk agenda pertama kita sepakat ya teman-teman, kita efektifkan kita punya aktivitas di komunitas ini dengan memaksimalkan 2 moda daring dan luring. Daringnya setiap bulan, itu kesepakatannya teman-teman. Moda daringnya setiap bulan, sedangkan untuk moda luringnya 3 bulan sekali ya. Jadi kalau misalnya di bulan Agustus kita ini berarti November sebelum menjelang sumatif akhir kita bisa bertemu kembali. Bisa. Oke deh, iya. Sedangkan untuk pertemuan daringnya kita setiap bulan, jadi mungkin sekitar setiap minggu ketiga masih tiap bulan kita bertemu. Jadi kita jadwalkan 1 hari yang kita sepakati bersama, misalnya sore-sore jam 4 jam 5 begitu kita kalau tidak ada kesibukan kita bertemu 1-2 jam berbincang-bincang berbagi praktik baik yang kita lakukan dan permintaan Andi tadi bisa terakomodir di sana. Jadi kita bisa ambil tema umum yang kemudian pesertanya bisa kita buka untuk tidak terbatas buat guru-guru fisika saja, tapi kita bisa mengundang juga teman-teman dari mata pelajaran lain yang ingin untuk kemudian mendapatkan pengalaman baru melalui kita punya komunitas, kita buka akses. Di agenda pertama kita sepakat ya teman-teman. Siap. Oke. Nah, ini kita lanjut ke agenda kedua. Agenda kedua kita terkait dengan jadwal luring untuk tahun pelajaran 2023-2024 ini 2024-2025 yang sudah ada di depan mata, yang sudah kita jadwalkan kemarin seharusnya di minggu pertama bulan Agustus, kita sudah geser ke minggu terakhir minggu depan ini. Jadi mungkin yang kita akan sepakati berikutnya adalah isi dari atau konten dari pertemuan dari luring kita untuk setahun pelajaran baru ini. Mungkin teman-teman punya konsep supaya, dan harapannya konsep yang diangkat ini adalah konsep yang sudah diakomodir dan sudah mengakomodir permintaan dari teman-teman anggota, karena teman-teman tentu sudah punya komunikasi dengan kawan-kawan anggota lain yang ada masukan-masukan, mungkin kita bisa sepakati bersama supaya pertemuan minggu depan ini kita bisa betul-betul menjadi wadah yang bermanfaat bagi teman-teman, karena kita menyajikan makanan yang kemudian bisa nikmat untuk disantap. Jadi silakan masukan dari teman-teman, saya
harapan untuk kita bisa siapkan materinya, lalu kemudian siapa-siapa yang nanti akan berbagi kita tinggal sepakati. Oke, silahkan teman-teman. Ini Nento. Ya, baik Bapak, terima kasih. Kalau untuk materi, kebetulan kita ada permen yang terbaru tentang capaian pembelajaran. Ada capaian pembelajaran yang terbaru. Berapa itu tahun 12, kalau tidak salah. Mungkin itu yang nanti kita pakai untuk melakukan analisis capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, supaya kita sama-sama belajar mulai membuat sebuah perangkat mulai dari capaiannya di analisis capaian, karena ada capaian pembelajaran yang baru. Dari saya begitu dulu Bapak, karena dari situ akan sampai kepada modul ajar dan lain-lain. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Nenek. Lanjut dulu ke Pak Nandi dan Andi. Ini baik, saya ini sambung. Memang itu apa yang Ibu Nenek angkat itu urgen. Ada, kalau saya lihat sepintas memang tidak ada terlalu banyak perubahan. Cuma biar kita samakan persepsi nanti, lalu kita ini sehingga nanti Lanjutkan. implementasi di sekolah itu kita sudah pakai apa aturan yang baru, capaian pembelajaran yang baru. Jangan sampai kita masih pakai yang lama nanti. Biar kita ambil itu dulu, sedangkan materi tambahan ya saya pikir itu nanti kemudian kita fokus di permen 12 dulu. Begitu saya Pak. Oke Pak Nandi, silakan lanjutkan. Baik, terima kasih. Saya ini turut ini setuju dengan ini teman berdua yang tadi mengusulkan itu permen 12 itu, karena kan di sini jo bingung dengan kurikulum mau ikut yang mana. Jadi itu nanti teman-teman dua orang sudah mengusulkan itu dan kurikulum dan teman-teman berjalan di satu pendidikan masing-masing ke situ belajar. Oke, terima kasih untuk usulan dari teman-teman. Jadi kesimpulannya bahwa kita bersepakat untuk nanti pertemuan kita kali ini kita ada dalam persiapan perangkat pembelajaran, mulai dari analisis capaian pembelajaran, kemudian penyusunan alur tujuan pembelajaran untuk menghasilkan modul ajar dan kita sampai pada memproduk modul ajar yang tentu acuannya adalah pada permen terbaru terkait dengan capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah. Baik, jadi sepakat ya teman-teman, kita pada awal tahun pelajaran ini kita akan memulainya dengan kita akan menyamakan pemahaman terkait dengan ini penyiapan perangkat pembelajaran mulai dari analisis capaian pembelajaran, ya kemudian melanjutkannya ke penyusunan alur tujuan pembelajaran untuk kemudian menghasilkan modul ajar. Oke. Nah, berarti materinya kita angkat satu saja itu dulu ya teman-teman, supaya nanti kita bisa lebih efektif. Dan untuk narasumbernya kita sendiri ya teman-teman. Andi dan saya siap untuk kemudian kita nanti berbagi di sana ya teman-teman. Nenek juga kita siap untuk nanti kita berbagi apa yang kita siapkan, nanti kita sharingkan bersama. Mungkin satu hari sebelum kita hadir di tempat kegiatan itu kita bisa share dulu kita punya materi untuk kemudian kita samakan pemahaman, lalu kemudian kita saat kita ada di pertemuan bersama teman-teman kita nanti sudah berbagi, kemudian kita bisa mulai memfasilitasi teman-teman untuk mulai dari memahami CP, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran untuk membuat alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Jadi saya kira itu juga kita sepakat ya teman-teman. Berarti nanti satu hari sebelum kita berkegiatan nanti kita ini bertemu seperti ini boleh ya? Boleh. Oke. Iya. Oh, saya baterai itu saya kasih.
baterai hampir lewat. Ya, teman-teman, jadi untuk agenda kedua saya kira kita sepakat. Yang berikut ini mungkin di luar agenda ini. Kebetulan kita teman-teman pengurus kita ada semua, hanya ada minus Pak Firdi. Kita mungkin nanti harus mengefektifkan kita punya ini komunikasi untuk kemudian setiap kali kita punya pertemuan selesai kita bisa teman-teman kembali tidak hanya membawa produk dari kita punya pertemuan, tapi mereka karena difasilitasi oleh sekolah ketika hadir di kita punya pertemuan luring pertemuan luring itu mereka datang dan difasilitasi oleh sekolah, sehingga sering mereka dimintai semacam ini pertanggungjawaban dari kita punya komunitas. Jadi pencatatan kita terkait dengan keuangan sudah hanya cuman penyatuan setiap dokumen, baik itu pertanggungjawaban keuangan dan kita punya informasi terkait dengan penyelenggaraan kegiatannya itu yang harusnya terkumpul dalam kita punya laporan kegiatan setiap bulan ini yang masih terbengkalai karena ada data yang ada di Ibu Neneng selaku bendahara, ada data yang ada di saya dan Pak Ferdi untuk daftar hadir dan lain-lain. Jadi kita setiap habis pertemuan itu teman-teman meminta itu, kita karena datanya terpisah sehingga kita belum bisa memberikan dokumen laporan setiap kali kegiatan kepada teman-teman, sehingga mungkin dibutuhkan oleh teman-teman ketika mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi akreditasi itu ada semacam permintaan dari kepala sekolah dan mereka punya panitia akreditasi, sehingga kontak saya masih belum jawab sampai dengan sekarang. Jadi mungkin nanti 1-2 hari ketika ada kesempatan ini saya akan selesaikan untuk yang kita punya pertemuan yang lalu. Saya rangkum dalam satu laporan yang itu untuk yang tahun kemarin punya, supaya nanti ketika kita bertemu besok itu saya bisa bagikan kasih teman-teman, dan kita sepakat memang untuk nanti kita berbagi tugas supaya bisa Pak Nandi kolaborasi dengan Pak Ferdi untuk kita nanti pertemuan berikut kita punya struktur pelaporannya, nanti poin-poin apa yang penting nanti harus kita rangkum untuk selesai kegiatan teman-teman bisa pulang minimal 1 minggu setelah mereka sudah kembali itu kita sudah kirim kasih mereka laporan kegiatan kita untuk setiap kali pertemuan itu, supaya jangan menjadi beban bagi kita juga, karena kalau kawan-kawan minta terus kita tidak layani itu nanti kesannya kita komunitasnya tidak mendokumentasikan kegiatan secara rapi dan tertib, sehingga apa yang mereka butuhkan itu bisa tidak terlayani baik. Maka mungkin ini kita perlu pertimbangkan supaya komunikasi kita nanti berbagi tugas. Misalnya untuk yang administrasi keuangannya kan Bu Neneng sudah persiapkan. Saya kira untuk 3 pertemuan terakhir ini beliau sudah mantap catatnya secara baik, bahkan pertanggungjawabannya saya sangat salut karena kita punya pendataan sudah begitu bagus. Hanya nanti mau disatukan ini untuk kemudian dinyatakan dalam sebuah laporan secara komplit untuk dibagi ke kawan-kawan ini yang kita mesti kerjasama, karena ada data lain yang ada di saya dan Pak Ferdi, dan ini yang mungkin kita koordinasi untuk nanti mungkin teman-teman Pak Wakil Ketua berdua mungkin bisa mendampingi Pak Ferdi untuk kita bisa siapkan itu. Jadi kita setelah kita sahkan baru kita bagi ke kawan-kawan untuk kita bagikan dalam bentuk soft, nanti baru mereka cetak sendiri, karena yang penting kita sudah lengkap secara rapi untuk laporan secara utuh untuk setiap kali kegiatan, baru kita distribusi ke mereka. Apakah mereka mau cetak sendiri silahkan, yang penting kita sudah bagikan dalam sebuah informasi yang lengkap termasuk kegiatannya dan kemudian pertanggungjawaban keuangannya. Jadi itu yang mungkin kita harus sikapi juga supaya kegiatan kita tetap berlangsung lancar dan tidak terkesan kita tidak bisa mempertonjolkan kita punya kegiatan-kegiatan. Ya, mungkin tambahan dari saya seperti itu teman-teman. Ada hal-hal yang mungkin teman-teman bisa sampaikan, saya kasih kesempatan sebelum kita mengakhiri. Baik, mungkin saya sedikit Pak. Oke, silakan. Terkait kita punya aktivitas komunitas ini sebenarnya sudah bagus. Kita ini komunitas teraktif di TTS. Hanya saja kita punya PMM ini di PMM itu Pak Ketua kita ini mungkin perlu juga lihat juga supaya nanti di PMM itu terdaftar. Karena kemarin itu kita
sebenarnya itu apa namanya yang penganugerahan penghargaan untuk komunitas belajar itu kita tidak sempat ikut kemarin Pak Ahmad. Kita yang sana isi formulir kemarin kan ada disebar data itu, tapi karena saya ada SIM dan fasilitasi teman-teman CGP jadi tidak sempat isi form yang dibagikan. Nah, apa mungkin kita itu di setiap kali kegiatan kita isi di apa itu Bapak? Apa Ya, di kita- FM? Kalau kita mau jadwalkan itu nanti kita mesti lihat jadwal untuk kemudian kita ini karena agenda yang dijadwalkan di PMM itu mesti mengikuti ini siapa yang cepat yang daftar lebih dulu, karena itu semacam kita rebutan untuk mengambil waktu di sana karena ini nanti kita jadi yang aktivitas luring daring yang terdata banyak di sana ini kita mesti konsepkan kita punya kegiatan terjadwal kapan, dan kemudian kita tinggal agendakan sesuai dengan jadwal yang tersedia di sana, karena banyak komunitas yang sudah mengagendakan dia punya waktu di sana, karena nanti kita bisa pakai fasilitas itu untuk kemudian kita bisa merekam dan lain-lain. Jadi kan kita nanti akan otomatis akan terekam di sana di PMM. Jadi makanya kalau kita sudah mengawalnya dengan kita sepakati seperti ini, kita bisa ke depan kita bisa mengagendakannya secara terjadwal di PMM tidak masalah. Kalau untuk akunnya kan kita akun sudah terbit di PMM, kan cuma memaksimalkannya itu yang kita belum ini, karena di awal-awal ketika kita mulai dengan kita mencoba melakukan pertemuan dan tidak menjadwalkannya di PMM, tapi kita pertemuan seperti ini itu responnya agak kurang. Nah, itu yang mungkin kita harus mantapkan dengan kesepakatan kita sekarang bahwa kita setiap bulan kita harus agendakan secara daring, itu lebih bagus. Yang penting kita persiapkan itu mantap, jadi topik-topiknya juga menarik. Bahkan kegiatan itu ketika dilangsungkan itu tidak akan menutup kemungkinan supaya seperti usulan tadi Pak Andi bahwa peserta dari disiplin ilmu yang lain, bahkan dari lintas jenjang SD, SMP, SMA, SMK bisa bergabung, tidak masalah. Asalkan kita punya topik yang kita angkat itu betul-betul menjadi daya tarik bagi mereka untuk mereka bisa ikut bergabung sana. Jadi kalau untuk mengaktifkan itu memang kita harus punya komitmen untuk kemudian kita agendakan dan kemudian kita siapkan topik. Jadi kita punya materi-materi yang kemarin awal kita angkat itu sebenarnya menarik juga, cuma karena kita yang tidak efektifkan itu PMM itu. Jadi ini kalau kita siap tinggal kita sematkan kita punya jadwal di sana, kita bagikan linknya ke teman-teman, kita pas jadwalnya kita mulai, itu tidak masalah. Bahkan pesertanya bisa lintas daerah juga tidak masalah. Iya. Kita punya teman-teman di grup itu kan bagikan ada link-link dari komunitas lain, dari daerah lain, dari provinsi lain, kan tidak masalah juga. Kita juga bisa buat seperti itu kan tidak masalah. Iya. Baik Pak Abah. Terus satu lagi itu terkait ini masih menyambung dengan aktivitas MGMP ini. Kita ini mungkin kita perlu tingkatkan ini. Yang perlu kita efektifkan lagi itu dokumentasi kemudian media publikasi ini YouTube, FB, Instagram komunitas, supaya itu jadi kemarin yang penghargaan komunitas itu minta itu media sosial komunitas. Jadi setiap aktivitas walaupun luring tetap kita publisnya secara ini pakai media online. Kita publis aktivitasnya itu di media sosialnya. Ya, berarti kita punya foto-foto dan video-video yang selama ini kita buat itu kita edit untuk kita unggah di video di YouTube, di Facebook, TikTok, Instagram. Nah, oke. Nah, terima kasih untuk masukannya Pak Andi. Jadi kita untuk nanti pertemuan luring kedepannya nanti ini Mas Andi ini untuk sementara bisa pakai Mas Andi punya akun ini YouTube, karena saya punya masih YouTube yang ini gratisan, jadi sampai ini untuk aktivitas yang jadi nanti kalau untuk Septembernya nanti kalau kita mau daring nanti ini bisa ini kalau bisa belum kita dapatkan jadwal dari PMM
kita bisa ini langsung live dari YouTube-nya Pak Andi juga tidak masalah. Bisa, Jadi bisa. Pak Wakil Ketua bisa tulisnya lewat sana, tidak masalah. Yang penting saja ini kita bisa agenda itu. Nah, ini kita punya WA yang ada, kita punya juga kita belum sematkan di ini di PMM. Jadi itu kita bisa ini kita punya link WA grup ini juga kita bisa sematkan di sana. Kalau misalnya teman-teman yang punya kemampuan kreasi untuk kita bisa buatkan ini media yang lain seperti Instagram dan YouTube, kita bisa sematkan dia punya link di sana untuk setiap pertemuan-pertemuan kita bisa berbagi di sana, tidak masalah. Jadi tidak harus secara langsung saat itu live, tapi bisa istilahnya siaran tunda, walaupun menyusul nanti, tapi tetap kita publis kita punya aktivitas supaya terbaca bahwa kita punya komunitas itu tetap ada dan eksis. Jadi masukan dari Pak Andi tadi kita apresiasi, dan saya kira kita sepakat untuk itu. Dan teman-teman yang punya kemampuan kreasi karena selama ini aktif sebagai konten kreator, kita tetap support untuk kita publis kita punya ini. Termasuk Bu Neneng juga ada TikToknya toh. Oke deh. Nah, jadi Ibu Melda nanti kita Semua pasti punya akun TikTok Pak. Jadi kalau saya yang tidak punya, jadi saya karena kemudian dipaksa untuk harus publiskan punya ini hasil fasilitasi lewat media YouTube dulu, baru kemudian diunggah di di linknya kementerian, maka saya terpaksa harus punya akun YouTube. Tapi itu masih gratisan, sama kayak Pak Andi kalau sudah punya yang premium, jadi YouTube-nya sudah bisa live. Berarti ini kita sepakat ya teman-teman. Jadi kembali saya ulang, kita pada pertemuan ini kita sudah bersepakat untuk yang pertama, kita punya kegiatan di komunitas ini teragenda setiap bulan. Jadi untuk kegiatan setiap bulannya itu dilakukan secara daring, sedangkan nanti setiap 3 bulan sekali kita akan bertemu secara luring. Itu kesepakatan yang pertama. Kesepakatan yang kedua, kita untuk pertemuan pertama pada tahun pelajaran 2024-2025 ini nanti dilakukan di minggu keempat bulan Agustus ini, dan itu dilangsungkan di Niki-Niki dan moda luring. Agendanya adalah penyiapan perangkat pembelajaran dengan mengacu pada Permen terbaru, Permen 12 tahun 2024, Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024 tentang capaian pembelajaran pendidikan dasar dan menengah. Jadi kita akan menghasilkan perangkat pembelajaran, mulai dari kita menganalisis capaian pembelajaran, menyusun merumuskan tujuan pembelajaran, lalu kemudian menskenariokan dalam alur tujuan pembelajaran, dan kemudian menghasilkan modul ajar. Jadi tadi kita punya kesepakatan belum sampai pada tentukan tanggal. Kira-kira kita sepakatnya tanggal berapa? Sabtu depan boleh? Sabtu depan tanggal berapa? Sabtu depan tanggal 25 kok? 26? Selamat 24. Oh iya, 24. Oh iya, 24. Bisa kok? Oke, tanggal 24 Agustus kita nanti di Niki-Niki. Yang pasti di Niki-Niki, dan tempatnya antara SMA Negeri 1 Amanubon Tengah dan SMA Stella Maris. Kalau belajar sudah efektif, kami pasti SMA Negeri 1 Amanubon Tengah tidak ada ruangan, kecuali kita diizinkan untuk pakai ruang lab komputer kami. Nanti saya setelah komunikasi dengan kepala sekolah, kalau misalnya kita bisa pakai ruang lab komputer, maka kita di SMA Negeri Amanubon Tengah. Tapi kalau misalnya tidak, karena ada jadwal belajar juga, maka nanti saya akan komunikasi dengan SMA Stella Maris untuk kita di Stella Maris. Iya, berarti 24 ya. 24. Kita pengurus inti kita adalah narasumber semua. Kita nanti hari Jumat malam kita nanti akan bertemu seperti ini untuk kemudian kita berbagi, menyepakati tentang kita punya tanggung jawab pada hari Sabtu saat berbagi itu, siapa membagikan tentang apa dan seterusnya sampai dengan kita selesai.
Jadi hari Jumat malam seperti ini kita sepakat ya, kita pertemuan sebelum nanti biasanya kita bertemu secara luringnya. Ya. Oke, sepakat Siap. teman-teman. Oke, Ya, Pak. baik. Jadi terima kasih untuk kesepakatan dan kesediaan teman-teman hadir di ruang virtual ini supaya kita bersepakat beberapa hal, dan saya tidak ulang kembali tentang kesepakatan kita karena teman-teman semua sudah mendengar. Jadi kita akan melanjutkan kegiatan kita pada hari Sabtu sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan mendahului itu nanti hari Jumat malam kita akan bertemu seperti ini untuk kita menyamakan pemahaman terkait dengan pelaksanaan pertemuan di hari Sabtu tanggal 24 di Kiniki sini. Oke. Demikian teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya. Selamat malam, sampai ketemu lagi di hari Jumat minggu depan. Rekamannya nanti baru saya bagi di kita punya grup ya. Siap. Supaya ini Pak Saya kasih Ferdi. Iya, supaya Pak Ferdi bisa ikuti Ya. dan